Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab beserta pengikut, beserta tim, beserta para panglima, upaya-upaya yang dilakukan untuk mendakwahkan agama Islam. Ya, banyak upaya yang telah dilakukan yang kemarin kita sudah bahas, yaitu salah satunya bagaimana strategi Umar bin Khattab, yaitu untuk membuat struktur lembaga negara, kemudian mendirikan sebuah kepentingan masyarakat, kemudian menetapkan kalender Hijriyah, yang mana kalender Hijriyah ini salah satunya dapat kita rasakan hingga hari ini. Ya, oleh karenanya itulah upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab beserta para pengikut, beserta tim. Adapun kita lanjutkan, yaitu nanti bagaimana kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya, yaitu membuat mata uang. Ya, mata uang ini dilakukan di masa Umar bin Khattab juga. Oleh karenanya, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai seperti biasa, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya di halaman ke-109. Baik, ini kemarin kita sudah ya, penetapan tahun Hijriah. Kemudian insyaallah hari ini di halaman ke-109, yaitu membuat mata uang. Perlu diketahui bahwasanya di masa Khalifah Umar bin Khattab, maka mata uang ini dibentuk. Penyebutannya apa, Kak? Nah, untuk penyebutannya, jadi mata uang ketika itu di masa Umar bin Khattab, yaitu yang digunakan adalah emas dan perak. Yang emas disebut dengan dirham, yang emas disebut dengan dinar, sedangkan yang perak disebut dengan dirham. Kemudian fungsinya untuk apa, Kak? Tentu untuk sebagai alat tukar ketika melakukan pembelian atau belanja dan lain sebagainya, seperti hal yang sekarang kita rasakan. Ya, dengan mata uang Indonesia kita gunakan untuk melakukan jual beli dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu langkah atau cara untuk melakukan transaksi. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada yang nanya, kemudian kalau memang sekiranya mata uang itu baru dibentuk atau diusulkan di masa Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana sebelum-sebelumnya ketika melakukan penjualan atau pembelian? Ya, ketika itu sebelum adanya mata uang, maka cara melakukan jual beli itu dengan cara barter. Apa itu barter? Barter itu tukeran. Ya, tukeran. Contoh, kakak mau beli daging. Nah, kemudian ketika kakak di tempat daging, kakak membawa sesuatu. Mungkin kakak sebagai petani memiliki tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kemudian kakak barter tumbuh-tumbuhannya untuk penjual daging, dan daging itu buat kakak. Nah, itulah salah satu langkah untuk barter. Ya, tukar menukar. Ya, jual beli ketika itu seperti itu, sebelum adanya usulan yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu dengan membuat mata uang, yang mana yang emas disebut dengan dirham, yang emas disebut dengan dinar, sedangkan yang perak disebut dengan dirham. Kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi inilah mata uang contoh, yaitu dirham dan dinar. Yang emas disebut dengan dinar, yang perak disebut dengan dirham. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Inilah alat yang digunakan untuk melakukan jual beli. Nah, kurang lebih sudah tergambarkan ya. Nah, adapun selanjutnya yaitu kebijakan yang kedua, yaitu membangun angkatan perang. Jadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, tentu beliau sangat berupaya
agar pasukan perang ini benar-benar bisa kuat dan rapih. Tujuannya untuk apa? Ya tentu untuk melindungi umat Islam, untuk menjaga umat Islam, mungkin dari serangan-serangan kaum Quraisy, mungkin dari serangan-serangan musuh-musuh yang lain, terutama karena musuh ketika itu sudah orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik, kemudian orang Romawi dan lain sebagainya. Ya, tentu hal ini untuk menjaga kaum muslimin dari ancaman musuh. Sehingga Khalifah Umar berinisiatif untuk membentuk pasukan perang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Karena sebelum-sebelumnya, sebelum di masa Khalifah Umar bin Khattab, angkatan perang itu hanya dibentuk ketika mau perang. Kayak gitu. Contoh, seminggu lagi mau perang, maka dibentuk nih pasukan perang. Mudah untuk siap-siap menghadapi musuh di minggu yang akan datang. Ya. Namun di masa Khalifah Umar bin Khattab memang benar-benar ada mereka-mereka yang berprofesi sebagai orang-orang yang ahli dalam peperangan. Jadi seperti halnya kita lihat sekarang mungkin di Indonesia itu seperti TNI. Ya, jadi walaupun tidak ada musuh, namun kita sudah memiliki pasukan yang mana TNI ini gunanya tentu untuk melindungi orang-orang Indonesia dari ancaman orang-orang luar, orang-orang negeri, luar negeri, seperti itu. Jadi benar-benar dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan rapih dan dengan pelatihan yang benar, sehingga mereka, ya kaum muslimin, benar-benar memiliki pasukan tentara yang hebat. Pasukan tentara yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Bukan hanya comotan semata atau hanya dibentuk atau dikumpulkan dari orang-orang desa dan sebagainya, kemudian untuk berperang, tidak. Namun benar-benar dilatih dan dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tujuannya agar menjaga kaum muslimin, kemudian melindungi kaum muslimin, terutama dari ancaman-ancaman dari bangsa lain atau dari orang-orang lain. Seperti itu. Dan bahkan mereka-mereka ini, para tentara ini, digaji dari keuangan negara, yaitu dari Baitul Mal kalau dulu ya bahasanya. Jadi dari keuangan negara benar-benar dibiayai. Seperti halnya sekarang ya TNI Indonesia atau polisi di Indonesia, maka dibiayai oleh negara. Nah, benar-benar mungkin ini bisa jadi langkah yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara lain saat ini, itu belajar dari masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mana membentuk tentara, membentuk pasukan yang memang ahli dalam bidangnya, yaitu terutama dalam bidang peperangan. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Kak, bagaimana sebelum-sebelumnya, sebelum terbentuknya tentara yang benar-benar difokuskan untuk tujuan berperang atau agar profesional dalam peperangan, strategi dan lain sebagainya. Sebelum-sebelumnya yang tadi kakak sampaikan, hanya dipersiapkan sebelum adanya perang. Mungkin contoh, minggu depan akan ada terjadi peperangan, maka dibentuk hari ini, kemudian ya untuk menghadapi di peperangannya minggu akan datang saja. Seperti itu. Jadi bukan benar-benar dibentuk dari awal, bukan benar-benar dilatih dari awal sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat, tidak. Ketika dulu sebelum adanya usulan dari Khalifah Umar, ini umat-umat muslim hanya ya berkumpul, kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan perang. Kemudian biayanya dari apa? Biayanya dari harta rampasan. Karena kan perang terkadang ada harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh. Nah, harta-harta itu yang diambil oleh kaum muslimin sebagai upah dari usaha yang mereka lakukan dalam peperangan. Ya, namun di masa Khalifah Umar berbeda. Seperti itu. Adapun yang selanjutnya yaitu mengatur gaji para pegawai dan tentara. Yang tadi jelas bahwasanya seluruh pegawai ya, dibiayai oleh, di masa Khalifah Umar ini dibiayai oleh pemerintah atau di sini oleh negara yang melalui Baitul Mal. Baik itu tentara yang tadi kakak bahas, ataupun mungkin orang-orang yang memiliki jabatan lain, entah itu gubernur atau mungkin ketua panglima, atau mungkin pokoknya mereka yang bekerja dalam menegakkan negara Islam ketika itu. Ya, apapun profesinya, kemudian mereka dibiayai oleh negara melalui Baitul Mal. Kemudian di sini mungkin teman-teman bisa baca ya bagaimana cara pemberian biaya atau gaji yang dilakukan oleh Khalifah Umar.
Kalau di sini diterangkan bahwasanya Khalifah Umar ini memberikan bagian yang besar kepada mereka atau orang-orang muslim yang telah masuk Islam lebih lama dibandingkan dengan atau lebih sedikit diberikan gajinya, yaitu bagi mereka orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Nah, itu kebijakan Khalifah Umar. Ya, tentu berbeda-beda di setiap masa kepemimpinan, baik Khalifah Umar maupun Khalifah Abu Bakar sebelumnya. Kalau di Khalifah Abu Bakar ini menganggap bahwasanya pengaturan penggajian itu memiliki persamaan hak. Jadi baik yang lama, yang sudah lama masuk Islam atau yang baru masuk Islam diberikan gaji yang sama. Namun di masa Khalifah Umar bin Khattab ini berbeda. Ya, beliau memperhatikan bagaimana jabatan-jabatan yang diambil. Jadi jabatannya semakin tinggi maka gajinya semakin besar. Kemudian prestasinya semakin banyak maka gajinya semakin besar. Seperti itu. Jadi apabila memiliki keistimewaan yang besar dari orang tersebut maka gajinya dibesarkan dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Tentu kita tidak menyalahkan. Ya, bagusan di masa Khalifah Abu Bakar dong. Bagusan di masa Khalifah Umar dong. Ya tidak, semuanya memiliki kebijakan. Tentu keduanya sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan dengan sebaik-baik mungkin untuk kemajuan umat muslim. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di masa pemerintahannya beserta para pengikutnya untuk apa? Tentu untuk mensejahterakan kaum muslimin ketika itu. Ya mungkin kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Nanti bisa kita lanjutkan di pembahasan setelahnya. Masih kita mencakup seputar upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar di masa pemerintahannya. Karena ini cukup banyak. Ya, halamannya cukup banyak. Jadi kita harus bagi beberapa bagian. Terima kasih. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.